Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryan Alif Nadajati dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kali ini saya mendapat tugas dari Bapak Yanu, dosen pengampu, untuk menjelaskan apa itu sistem hukum dan pendapat saya tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Oke, mari kita lanjut. Yang pertama, sistem hukum. Apa itu sistem hukum? Sistem hukum itu suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur atau berbagai komponen dalam hukum yang memiliki fungsi tersendiri serta memiliki interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Ada jenis sistem hukum apa aja sih di Indonesia ini? Ya, yang pertama, jelas di sini ada sistem hukum nasional. Yang kedua, ada sistem hukum adat. Yang ketiga, ada sistem hukum agama. Dan yang keempat, ada sistem hukum Eropa kontinental. Elemen-elemen apa saja yang ada di sistem hukum? Yang pertama, materi hukum. Yang kedua, sarana dan prasarana hukum. Yang ketiga, budaya hukum. Yang keempat, pastinya dong, pendidikan hukum. Gimana kita menjalankan hukum kalau nggak ada pendidikannya? Yang terakhir nih, paling penting, aparatur hukum. Kenapa aparatur hukum penting? Karena semua akan berjalan lancar jika ada yang menegakkan dan mengatur semuanya. Bagaimana hukum mau berjalan dengan lancar kalau misalnya aparatur saja tidak ada? Atau mungkin bagaimana kalau misalnya hukum mau lancar kalau aparatur sendiri saja tidak benar? Apa sih pendapat saya tentang sistem hukum di Indonesia? Kalau pendapat saya sendiri, sistem hukum di Indonesia itu sudah cukup baik dalam penulisan-penulisannya dan aturan-aturan yang ada di undang-undang di Indonesia itu. Tapi nih, ada yang kurang baiknya juga loh. Apa sih yang kurang baiknya? Yang pertama, banyaknya aparatur dan penegak hukum yang tidak sesuai menjalankan tugas mereka dan apa ya, kurang cocok deh, kurang tepat sama apa yang sudah tertulis di undang-undang. Seperti misalnya dan juga apa ya, kurang mereka tuh penegak hukum tidak memakai hati nurani dan logika. Contohnya, ada satu orang nenek di mana aku lupa, dia mencuri cuman berapa kayu bekas, itu dihukum 10 tahun penjara. Dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Namun, berita itu beredar dan viral. Kemudian, aparat-aparat tersebut tidak apa ya, menggagalkan hukumannya dan akhirnya nenek tersebut tidak jadi dihukum. Kenapa sih aparat itu harus viral baru dikerjakan? Bayangkan seorang nenek tua, dia tidak punya kerjaan, mungkin tidak punya anak cucu, tidak punya anak cucu dan orang miskin mencuri kayu untuk makan. Mungkin itu bisa menjadi pikiran untuk para hakim ya, dengan logika dan hati nurani mereka. Kenapa sih harus dijatuhkan hukuman 10 tahun? Apa nggak bisa digantikan cara lain, mungkin hukumannya hukuman sosial atau apa? Kan bisa ya, tidak harus dipenjara 10 tahun. Ada koruptor nih yang bebas mencuri uang rakyat dan hak-hak rakyat, tapi cuma dipenjara 5 tahun. Penjara 5 tahun itu sebentar loh. Belum lagi mereka dapat revisi, dapat kelakuan baik. Jadi cuma berapa tahun? Bisa 3 tahun atau 2 tahun. Enak kan jadi koruptor? Dapat duit banyak, di dalam penjara mungkin tempatnya enak, tidak seperti para penghuni penjara lainnya yang satu sel mungkin bisa diisi 20 sampai 30 orang. Apa nggak enak jadi koruptor di Indonesia? Nih, yang pertama harus kita benerin sistem hukum kita. Hukuman buat para koruptor, apa sih yang bikin mereka jerak? Kalau kayak gitu, siapa yang mau jerak? Di dalam, mungkin mereka dapat tempat yang enak. Dapat kasur yang empuk, dapat AC, dapat kamar mandi sendiri. Gimana ya menjelaskannya? Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa hukum kalau misalnya mereka itu bebas di luar sana mau ngapain-ngapain pun enak. Korupsi, gaji mereka gede. Kalau mereka ketahuan korupsi, mereka tinggal kabur ke luar negeri. Dan hilang saja udah beritanya. Seperti Harun Masiku dulu, tidak ada beritanya. Tiba-tiba hilang saja. Yang kedua nih, penting banget, baru viral. Tragedi Kanjuruhan Malang yang menelan ratusan korban jiwa. Turut berduka cita ya buat Malang. Harusnya aparatur hukum itu mengayomi masyarakat. Siapa itu? Polisi. Polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi di Malang ini mereka malah membunuh para supporter. Hah?
membunuh. Kok bisa membunuh dengan cara apa? Gimana ya bilangnya? Mereka menembakkan gas air mata ke tribun supporter, yang di mana gas air mata itu dilarang oleh FIFA sendiri. Ada dalam peraturan FIFA, polisi tidak boleh menggunakan gas air mata untuk membubarkan supporter. Tetapi polisi di Malang menggunakan gas air mata dan ditembakkan ke tribun supporter. Oke, kita ambil poinnya, tembak gas air mata. Kenapa polisi tidak menembak gas air mata ke lapangan saja, yang dimana mungkin banyak supporter yang turun? Oke, kalau itu mungkin aku masih masuk akal ya, karena mengantisipasi terjadinya kericuhan. Tetapi banyak di video-video yang beredar, polisi menembakkan gas air mata ke tribun supporter, yang dimana itu membuat para supporter panik, dimana dan juga di tribun supporter itu banyak anak kecil yang diajak orang tuanya untuk nonton. Mereka semua panik, menangis, dan berteriak, sehingga ketakutan. Jadi, gimana ya? Sepertinya aparat hukum kita juga kurang membaca tentang undang-undang. Apakah itu sebuah sistem kegagalan dalam mengantisipasi kericuhan? Apa iya tidak ada jalan lain selain menembakkan gas air mata? Aku tidak tahu, saya angkat tangan. Yang kedua nih, baru lagi, Verdi Sambo. Kenapa nih? Satu orang ini lama banget sidangnya, nggak selesai-selesai. Apa karena dia mantan kadif propam? Jadi semua polisi takut pada dia, para hakim-hakim pada takut. Apa sih susahnya? Kan udah jelas-jelas. Dia melakukan pembunuhan berencana. Kenapa sih lama banget? Terus juga kenapa sih dia masih dipayungin oleh Densus 88 waktu dari sidang ke mobil? Kan nggak masuk logika ya. Apakah hukum di Indonesia seperti ini? Sistem hukum di Indonesia seperti ini? Pasti masih banyak orang baik di Indonesia ya kan? Nggak mungkin lah sistem Indonesia ini jelek. Apalagi dulu sistem hukum kita dengan penuh perjuangan ya mendapatkannya. Mungkin itu saja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun lagi dari saya. Ikan tomat, ikan teri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.